Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap ya di sini. Gunakan seperti biasa ya, agar-agar bubuk tanpa warna serta nutrijel tanpa warna, gula pasir, lalu ini tape yang sudah aku haluskan ya, tape singkong. Lalu gunakan juga untuk susunya, aku menggunakan susu kental manis, garam, sejumput garam saja hanya untuk membalanskan rasa ya. Lalu juga air, pewarna makanan, ini bebas aja, aku menggunakan pewarna pink, serta menggunakan bubuk coklat. Akan aku campur untuk air, gula pasir, lalu juga sejumput garam, bubuk agar-agar, agar-agarnya pilih yang tanpa warna, tambahkan bubuk nutrijel tanpa warna juga, susu kental manis, boleh merek apa aja, masukkan tape yang sudah dihaluskan, lalu aduk hingga tercampur. Setelah itu panaskan di atas api sedang, masak hingga mendidih. Untuk pewarna pink dan coklatnya sisihkan terlebih dulu. Masak di atas api sedang, jangan terlalu besar ya, jadi sedang cenderung kecil hingga mendidih. Jangan lupa untuk selalu sering diaduk supaya tape dan susunya tidak pecah ya. Setelah mendidih baru kita ke proses pencetakan. Pudingnya sudah mendidih, lalu siapkan loyang seperti ini, lalu diganjal dengan menggunakan serbet yang tujuannya supaya nanti bergarisnya miring gitu. Di depannya jangan lupa untuk diganjal dengan tisu supaya tidak merosot untuk loyangnya. Lalu untuk agar-agarnya ini, puding agar-agarnya akan aku bagi menjadi 3 bagian. Per bagian itu dengan banyak 350 ml. Setelah dibagi, lalu akan aku kasih warna. Yang ini 350 ml, aku kasih bubuk coklat. Nanti warnanya coklat seperti ini. Ambil kembali sebanyak 350 ml dan beri warna sesuai selera. Aku di sini menggunakan warna pink. Lalu untuk sisanya yang berada di panci, biarkan saja berwarna putih. Jadi nanti untuk pudingnya ini akan berlapis 3 warna. Masukkan puding warna pink terlebih dahulu di loyang. Untuk banyaknya silahkan sesuaikan ya selera. Setelah setengah kaku, masukkan puding berwarna putih. Supaya lebih cepat boleh dibantu dengan menggunakan kipas angin ya. Saat disentuh, pudingnya sudah tidak nempel di tangan, artinya puding siap menerima lapisan di atasnya. Lalu tuang yang berwarna coklat. Tunggu kembali hingga setengah kaku atau setengah keras. Lalu tuang kembali untuk lapisan putihnya. Lakukan selang-seling hingga semua puding dicetak di dalam cetakan ini. Nah, jika pudingnya sudah mengeras saat kita menunggu puding yang ada di loyang setengah kaku, boleh dipanaskan kembali untuk pudingnya ini di atas kompor dengan menggunakan api kecil supaya pudingnya bisa mencair lagi. Nah, lalu step selanjutnya setelah pudingnya agak penuh, nanti lepas untuk serbetnya, itu kurang lebih di lapisan terakhir ya. Nanti serbetnya kita angkat atau kita ambil dan tuang semuanya untuk sisa pudingnya itu merata ke seluruh bagian daripada loyangnya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini paham ya. Jadi mencetaknya puding garis miring ini harus benar-benar telaten, karena dibutuhkan waktu yang lama ya, karena berlapis-lapis itu tadi untuk pudingnya. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir, akan aku ambil untuk serbetnya seperti ini. Lalu tuang semua puding terakhir memenuhi semua bagian daripada loyangnya. Setelah itu dinginkan, boleh didinginkan di dalam kulkas selama 1 atau 2 jam supaya pudingnya benar-benar mengeras. Setelah 2 jam lalu pudingnya akan aku keluarkan dari loyangnya, ditepuk-tepuk aja. Nah, ini hasilnya cantik ya, bergaris-garis miring.
Nah, ini tadi adalah resep daripada puding tape bergaris miring. Mudah-mudahan untuk sahabatku semua di rumah bisa mempraktekannya dengan mudah ya, dan bisa memahami apa yang aku contohkan tadi. Jadi intinya di sini untuk membuat garis miring ini, loyangnya diganjal terlebih dahulu dengan menggunakan serbet supaya motif daripada garisnya itu tampak miring seperti ini. Terima kasih untuk sahabatku semua di rumah. Aku berharap kalian bisa mengikuti resep aku kali ini dan kalian berhasil untuk membuat puding tape bergaris miring ini di rumah. Assalamualaikum sahabatku semua. Kali ini aku akan membuat puding santan sederhana tapi dengan ada motif bunga di dalamnya seperti ini. Nah, untuk tips dan triknya simak tutorialnya. Bahan yang aku gunakan sini sangat sederhana sekali karena basic daripada puding ini hanyalah puding santan. Nah, di sini aku menggunakan santan instan yang kemasannya kecil, kurang lebih 65 ml. Pertama aku akan membuat puding coklat, yaitu ada air kurang lebih 400 ml ya untuk airnya, lalu gula pasir, bubuk coklat, Nutrijel bubuk tanpa warna, juga agar-agar bubuk tanpa warna. Campur gula pasir, lalu agar-agar bubuk tanpa warna. Di sini aku takarannya 1 sendok makan. Juga bubuk Nutrijel 1 sendok makan. Tambahkan juga untuk bubuk coklat. Takarannya kurang lebih 2 sendok makan ya untuk bubuk coklat. Aduk lalu masak hingga mendidih. Masak hingga mendidih ya. Tuang untuk puding coklat di loyang seperti ini. Dinginkan hingga mengeras. Setelah 1 jam akan aku keluarkan dari loyang. Selanjutnya akan aku bentuk menjadi kelopak bunga. Nah, selanjutnya aku akan mencetak bentuk bunga dengan menggunakan cetakan kue kering ya. Ini bebas saja untuk mencetaknya, mau berbentuk bunga, daun, atau mungkin berbentuk yang lain, silahkan sesuai dengan selera. Lakukan hingga semuanya selesai lalu sisihkan. Selanjutnya, siapkan untuk puding santan. Di sini aku menggunakan air, gula pasir, juga santan instan yang kemasan kecil ya, kurang lebih kalau nggak salah 65 ml, 2 sendok makan bubuk Nutrijel tanpa warna, 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa warna. Campur gula pasir, tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa warna, bubuk Nutrijel tanpa warna. Di sini aku menggunakan 2 sendok makan ya untuk Nutrijel tanpa warna. Setelah itu panaskan untuk santannya nanti terakhir ya, memasukkannya supaya santan tidak pecah. Masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang saja, jangan terlalu besar supaya tidak gosong ya untuk agar-agarnya. Nah, kalau sudah mendidih, lalu ambil sebanyak 400 ml puding bening, tuang ke panci, lalu setelah itu tambahkan 2 sendok makan santan. Setelah ditambahkan 2 sendok makan santan, panaskan lagi hingga mendidih. Nah, nanti sisa santan akan kita campurkan juga ke puding bening yang di panci besar. Lalu tambahkan pewarna biru di puding yang 400 ml tadi, dan sudah kita didihkan ya saat dikasihkan santan. Tuang ke cetakan yang sudah dibasahi dengan air, biarkan hingga setengah kaku. Ini sisa dari puding tadi yang sudah aku campur dengan sisa santan, lalu didihkan hingga mendidih kembali. Nah, setelah puding biru setengah kaku, tata puding bunga di tengahnya seperti ini melingkar. Lalu setelah itu siram dengan puding santan putih. Tipsnya di sini puding santan putih harus benar-benar panas supaya menempel dengan puding coklat serta puding birunya. Lalu setelah semuanya puding putih masuk semua, dinginkan hingga dingin kurang lebih 1-2 jam di kulkas, baru nanti akan kita keluarkan dari loyang. Oke, setelah 2 jam kemudian, puding akan aku keluarkan dari loyang. Nah, sekarang aku akan mencoba untuk memotong bagian dalam puding. Seperti apa hasil motif di dalam akan kita buka bersama. Tara! Dan ini hasilnya, motifnya cantik ya, ada bunga di dalam. Nah, mudah bukan untuk membuat puding yang unik ini atau lucu ini? Silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah. Dengan menggunakan puding santan yang biasa akan menjadi puding yang cantik dengan motif bunga di dalamnya. Assalamualaikum sahabat Rusita Susi dimanapun kalian berada. Sekarang aku akan membuat puding kelapa muda. Saksikan ya.
Untuk bahan-bahannya aku bagi menjadi dua, yaitu bahan puding kelapa muda itu bahan A yang terdiri dari 500 ml air kelapa muda, 70 gram gula pasir, 100 gram daging kelapa muda, 2 sendok makan bubuk agar-agar tanpa warna, 1 sendok teh Nutrijel dan juga 1 sendok teh biji selasi. Jadi semuanya sudah aku tulis dan aku kasih takarannya ya. Selanjutnya bahan puding kelapa atau bahan B ada 200 ml air gula merah, yaitu dari 70 gram gula merah direbus dengan 180 ml air, lalu 3 sendok makan gula pasir, 300 ml santan, 2 sendok makan agar-agar bubuk tanpa warna, 1 sendok teh bubuk Nutrijel tanpa warna. Jadi untuk bahan A dan B-nya sudah aku tulis secara lengkap ya. Untuk air kelapanya pilih kelapa yang muda. Lalu biji selasi, ini biji selasi kering yang direndam dengan menggunakan air. Bubuk agar-agar, gula pasir, juga daging kelapa mudanya. Pilih yang masih muda ya. Selanjutnya tambahan yaitu bubuk Nutrijel. Campur yaitu ada air kelapa muda, bubuk agar-agar, gula pasir, juga daging kelapa mudanya. Tambahkan juga bubuk Nutrijelnya, lalu aduk. Untuk biji selasihnya nanti kalau sudah mendidih dan diangkat ya memasukkannya, jangan ikut dimasak. Masak di atas api sedang, jangan terlalu besar ya untuk apinya. Masak hingga puding kelapanya mendidih. Dan ini setelah mendidih lalu matikan kompor, siap untuk dicetak. Selanjutnya masukkan untuk biji selasihnya tadi dan aduk hingga tercampur merata. Lalu siapkan untuk pencetak puding. Aku menggunakan pencetak puding seperti ini. Jangan lupa untuk alat cetak pudingnya dibasahi terlebih dahulu dengan menggunakan air matang tentunya. Yang tujuannya agar nanti saat puding sudah dingin itu mudah dikeluarkan dari wadahnya. Nah ini akan aku tuang ke cetakan. Dan setelah itu dinginkan pudingnya hingga mengeras. Dan ini setelah 1 jam puding kelapanya sudah dingin dan mengeras, akan kita keluarkan dari wadahnya. Lalu setelah itu sisihkan, kita akan buat untuk lapisan B, yaitu untuk puding santannya. Dan sekarang ini adalah bahan B-nya, yaitu bahan untuk puding santannya, yaitu ada Nutrijel. Untuk takarannya tadi sudah aku tulis ya. Mohon maaf di sini kameranya agak sedikit blur. Lalu gula pasir, juga bubuk agar-agar, santan, lalu air gula Jawa. Tadi ini sudah aku tulis campurannya, yaitu dari gula Jawa dan juga air yang direbus lalu disaring supaya kotoran-kotoran rempah-rempah sisa-sisa daripada gula Jawanya tidak ikut ke dalam airnya. Nah semua ini akan kita campur menjadi satu. Campur semua bahan menjadi satu. Ada air santan, lalu juga gula merah, air gula merah, gula pasir, bubuk agar-agar, aduk. Lalu tambahkan untuk Nutриjelnya. Aduk lalu siap untuk dipanaskan. Panaskan puding dengan menggunakan api sedang, jangan terlalu besar karena kita takutkan kalau terlalu besar nanti untuk santannya akan pecah ya. Jadi nanti lapisan santan di atas dan lapisan air gulanya di bawah. Juga harus sering diaduk, itu juga supaya santannya tidak pecah. Lalu setelah mendidih seperti ini, matikan apinya dan puding siap untuk dicetak. Siapkan kembali untuk cetakan yang tadi yang digunakan untuk mencetak puding kelapa muda yang dibasahi juga terlebih dahulu dengan air. Lalu tuang seperempat bagian daripada puding santannya, seperempat bagian daripada wadahnya ya. Setelah itu lalu ini ada puding kelapa, letakkan puding kelapa yang sudah jadi ini ke dalam puding santan bagian bawah yang berada di bagian atas seperti ini ya. Masukkan saja. Lalu sisa daripada puding tuang di atasnya. Lakukan hingga semuanya selesai. Dan setelah itu dinginkan puding hingga menjadi dingin dan kaku. Boleh disimpan di dalam lemari es selama kurang lebih 1 hingga 2 jam. Ini puding setelah aku diamkan di kulkas selama 2 jam. Lalu akan aku keluarkan dari wadah cetakannya. Seperti ini hasilnya. Lalu akan kita potong
untuk di dalamnya supaya puding kelapa mudanya nanti akan tampak. Kalau seperti ini aja, puding di dalamnya tidak akan tampak ya. Jadi puding ini cantik jika dipotong. Nah, itu di dalamnya seperti ini. Maaf, ini karena piringnya kekecilan, jadi pudingnya tidak bisa mekar gitu ya. Dan ini tampak di dalamnya untuk lapisan pudingnya. Jadi puding santannya dengan puding kelapa mudanya itu ada terpisah gitu ya, tapi dia tetap menyatu satu dengan yang lainnya. Jadi cantik, puding kelapanya tampak berada di tengah. Jadi ini detail hasil potongannya, jadi tengahnya itu tampak bening, transparan, kelihatan kelapa mudanya dan biji selasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan request dari subscriberku, aku akan membuat puding susu. Tulis lengkap untuk bahan dan takaran pudingnya. Jadi untuk pewarna pudingnya silakan sesuaikan dengan selera kalian. Jadi di sini aku hanya menggunakan pewarna ungu, hijau dan juga kuning. Nah, untuk sahabatku semua di rumah, bagaimana cara pembuatan puding ini? Simak video berikutnya. Aku menggunakan air sebanyak 1600 ml karena untuk 2 puding serta gula pasir sebanyak 200 gram. Susu kental manis boleh merek apa saja. Lalu bubuk agar-agar tanpa warna 2 bungkus. Bubuk Nutrijel tanpa warna nanti aku menggunakan 2 sendok makan saja. Nah, di sini aku juga menggunakan pewarna. Nanti untuk pewarna silahkan sesuaikan dengan selera kalian. Akan aku buat untuk 2 resep sekaligus. Akan aku campur air serta gula pasir. Masukkan juga bubuk agar-agar, bubuk Nutrijel, lalu susu kental manis. Setelah itu aduk dan siap untuk dipanaskan. Masak hingga mendidih, jangan lupa untuk sering diaduk supaya susunya tidak pecah. Setelah mendidih, matikan apinya, siap untuk dicetak. Lalu siapkan 3 loyang cetakan puding yang sudah aku basahi semua dengan air. Yang akan aku gunakan 2 terlebih dahulu, 2 cetakan puding. Ambil puding sebanyak 800 ml. Lalu akan aku kasih pewarna sesuai dengan selera kalian ya untuk warnanya. Dan nanti tuang ke dalam loyang puding. Lalu ambil kembali puding sebanyak 800 ml dan tambahkan pewarna lagi, sesuaikan dengan selera kalian untuk warnanya. Aduk dan tuang di loyang, lalu dinginkan kurang lebih antara 1-2 jam di dalam kulkas. Lalu setelah itu nanti akan kita keluarkan dari loyangnya. Yang ini akan aku kasih pewarna ungu. Setelah 2 jam lalu akan aku keluarkan dari loyangnya. Dan setelah itu akan aku potong. Ikuti saja untuk step-stepnya ya. Jadi di sini akan aku potong menjadi beberapa bagian sesuai dengan alur di pudingnya ya. Nah, ini sudah semuanya terpotong. Yang ungunya juga. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini berikutnya akan kita siapkan puding yang berwarna kuning, yaitu ada air, gula pasir, Nutrijel bubuk, lalu juga susu kental manis serta agar-agar bubuk semua tanpa warna ya. Campur air, gula pasir, tambahkan untuk bubuk agar-agar tanpa warna 1 bungkus, lalu juga bubuk Nutrijel tanpa warna sebanyak 1 sendok makan. Juga susu kental manis 1 bungkus, aduk hingga merata dan siap untuk dipanaskan. Masak kembali dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan lupa untuk diaduk hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, lalu kita siapkan terlebih dahulu untuk agar-agar yang sudah kita potong tadi, kita masukkan ke loyang yang sama, ditata selang-seling. Ikuti saja seperti apa yang aku contohkan. Kasih jarak karena nanti di sela-sela yang tidak terisi puding akan kita isi dengan puding warna kuning. Jika kalian bertanya nanti ini nempel tidak, nah ini syaratnya supaya pudingnya menempel dengan puding yang sudah jadi. Untuk puding kuningnya pastikan pudingnya benar-benar panas. Jadi tips di sini supaya semuanya nempel,
puding kuningnya harus benar-benar panas saat menuang ke bagian sela-sela yang kosong. Nah, ini puding susu yang satu sudah aku kasih ke warna kuning. Lalu akan aku tuang di sela-sela yang tidak terisi. Pastikan puding kuningnya benar-benar panas ya. Lakukan hingga semua selesai, lalu nanti akan kita diamkan selama 1 hingga 2 jam di dalam kulkas hingga puding dingin dan mengeras. Ini yang terakhir, puding kuningnya agak aku campur dengan warna merah sedikit supaya lebih gelap kuningnya. Jadi warnanya agak beda dikit ya untuk warna kuning yang untuk puding terakhir. Setelah aku diamkan selama 2 jam di dalam kulkas, lalu saatnya mengeluarkan dari loyangnya. Dan ini hasilnya. Ini tadi agak kena loyang ya, yang bagian satunya tidak apa-apa. Ini hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan untuk video-video aku. Untuk membuat 3 loyang puding ini tadi, aku mengeluarkan budget sebanyak Rp27.000. Jadi Rp27.000 bisa menjadi 3 loyang puding yang sangat cantik. Nah, untuk sahabatku semua di rumah, jika ingin mencoba untuk berbisnis, bisa banget ya dengan membuat puding susu seperti ini. Rata-rata bisa dijual antara Rp40.000–Rp50.000. Nah, mudah bukan Bunda untuk memulai bisnis? Oke, selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.